Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua di tahun ajaran baru di kelas 12 TIPK tahun ajaran 2020-2021. Di sini untuk tahun ajaran baru ini di kelas 3 ada beberapa materi baru dan materi lama. Nah, ini adalah salah satu dari materi baru yang akan kita pelajari. Jadi di sini ada materi baru atau ada pelajaran baru yang berjudul pekerjaan mesin fluida. Jadi saya harapkan selama 2 semester ke depan kita bisa belajar bersama, kita bisa praktek bersama agar apa yang kita tujukan, apa yang kita inginkan dalam tujuan pembelajaran bisa terlaksana semua. Dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas bisa langsung ke komen atau bisa langsung ke tugas atau bisa langsung japri ke saya. Oke, kita mulai saja. Untuk materi pertama kita perkenalan dulu apa itu pekerjaan fluida, apa itu pekerjaan mesin fluida. Jadi mungkin ini di kelas 1 atau di SMP juga sudah pernah kita bahas. Mesin fluida yang dinamakan fluida itu secara umum fluida itu dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada yang dinamakan fluida yang berbentuk gas, nanti ujungnya adalah dengan sistem pneumatik. Terus ada satu lagi yaitu fluida yang berbentuk cair atau nanti ujungnya kita akan bahas di sistem hidrolik. Fluida berbentuk gas itu adalah dasar dari sistem pneumatik, di mana aplikasinya menggunakan udara sebagai penggerak sistem. Jadi fluida itu dibedakan sekali lagi menjadi 2, ada fluida gas, ada fluida cair. Di mana yang pertama adalah fluida gas, sistemnya pneumatik, yaitu keseluruhan sistem menggunakan udara sebagai penggerak sistemnya. Terus yang kedua ada fluida berupa cair. Dalam hal ini nanti masuknya adalah di sistem hidrolik, di mana semua sistemnya itu menggunakan cairan sebagai penggerak sebuah sistemnya. Oke, dalam pelajaran pekerjaan mesin fluida ini saya harapkan atau kita semua berharap pada tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita dapat menganalisa tekanan kerja pada sistem pneumatik. Jadi nanti di sistem pneumatik itu ada tekanan yang berupa pressure dari udara yang mau dikembangkan, mau dipadatkan untuk menggerakkan sistem. Terus yang kedua adalah menganalisa kekenalan oli pneumatik. Jadi nanti selain menggunakan udara juga menggunakan oli. Di sini hanya sebagai pelumas saja, oli sebagai pelumas pengeluaran dari sistem pneumatik atau aktuatornya. Terus berikutnya itu sistem kerja pneumatik. Nanti kita akan belajar bagaimana cara merangkai rangkaian pneumatik serta bagian-bagiannya, part-partnya yang bisa menyebabkan sebuah rangkaian pneumatik dapat berjalan. Selain itu kita juga akan belajar menganalisis komponen pneumatik. Selain itu juga ada pompa-pompa yang kita pakai untuk melaksanakan atau menjalankan sistem pneumatik. Dan yang terakhir, selain gambar yang sudah kita rangkai tadi, kita akan mencoba mengaplikasikan gambar sesuai dengan rangkaian ke dalam bentuk realnya. Oke, jadi sekali lagi yang seperti saya utarakan di depan, sistem atau pelajaran pekerjaan fluida ini akan membahas dua macam fluida yang ada di sekitar kita yang sering kita gunakan, yaitu adalah fluida cair dan fluida gas. Jadi sekali lagi di mana untuk fluida gas itu maksudnya nanti adalah di pneumatik, sedangkan untuk yang fluida cair itu masuknya nanti di hidrolik. Ya, jadi ini adalah bagian awal apa itu dasar pneumatik, mulai dari dasar-dasarnya yang akan kita pelajari, terus bagaimana udara bertekanan itu diproduksi, setelah itu masuk ke rangkaian dari rangkaian sebuah sistem pneumatik yang akan bekerja, terus keluarannya melalui aktuator.
Jadi aktuator ini bisa menjalankan di sini, bisa menjadi sebuah mesin sederhana yang sering kita temui sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita. Juga ada banyak sistem pneumatik maupun sistem hidrolik. Ya, ini ada komponen-komponennya juga. Jadi ini adalah bagian awal apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita pelajari selama 1 tahun ke depan selama kita mempelajari pekerjaan mesin fluida. Oke, jadi itu. Terus untuk kita mulai saja yang pertama di pertemuan kita pertama ini adalah dasar-dasarnya dulu. Kita tidak akan membahas sampai ke detailnya karena waktu juga yang membatasi. Jadi ini kita pelan-pelan saja untuk pelajarannya. Untuk pembelajaran yang pertama ini kita akan pelajari dengan dasar-dasar dari pneumatik itu sendiri, mulai dari apa itu prinsip-prinsip pneumatik, terus sistem satuan dari pneumatik, karakteristik udara yang digunakan dalam sistem pneumatik, terus sistemnya nanti seperti apa ketika kita menggunakan udara bertekanan, terus kompresor. Nah, ini udara bertekanan ini akan erat kaitannya dengan kompresor. Terus setelah semua kelima ini terlaksana, otomatis setiap pekerjaan kita harus sesuai dengan SOP atau standar operasi prosedur atau prosedur pelaksanaan sebuah pekerjaan. Ya, sebelum kita mulai, tolong dilihat dulu, ini ada video sedikit contoh dari penggunaan pneumatik itu sendiri. Ini adalah kokpit yang paling sederhana sebenarnya. Jadi kokpit di sini ada sistem elektriknya, hanya yang menggerakkan aktuator. Jadi aktuatornya ini bisa menggerakkan tegangan dari kokpit ini. Jadi semuanya ini adalah selang-selang mengalirkan udara ke Naja, manchmal ja, manchmal nicht. Manchmal salah Notfällen. satu Irgendwo ist simple sebenarnya. Ini untuk main-main dari di luar sana ini sistem pneumatik itu sudah dibuat mainan seperti ini ya, dan kita masih tertinggal sangat jauh. Jadi itu adalah tugas kalian untuk belajar jauh lebih baik lagi supaya kita minimal bisa mengejar sampai sini ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke dasar-dasar pneumatik dulu. Jadi pneumatik ini adalah istilah yang tidak berasal dari bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma. Nah, pneuma di sini itu berarti adalah nafas atau udara. Jadi istilah pneumatik itu adalah teknik penggunaan udara, dalam hal ini adalah udara bertekanan. Ya, udara bertekanan yang ada di bumi itu di di satuan atmosfer. Ya, jadi satuannya 1 atmosfer maupun ada tekanan di bawah 1 atmosfer, yaitu di udara vakum atau tanpa udara, tanpa tekanan. Ya, jadi dari istilah pneuma ini yang berasal dari bahasa Yunani ini bisa disimpulkan bahwa pneumatik itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik pemakaian udara bertekanan atau udara kempa, udara bertekanan. Jadi ini nanti sekali lagi erat hubungannya dengan kompresi atau alatnya berupa kompresor. Ya, kok masih bingung? Kira-kira pneumatik itu dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya di mana, Pak? Kalau kalian lihat setiap hari, mungkin ini kalian tidak menyangka. Jadi kalau kalian lihat di sekeliling kalian itu setiap hari, kalau kalian lihat ada tambal ban yang menamakan tambal ban impact, ya, tambal ban truk besar-besar, tambal ban impact itu adalah salah satu aplikasi dari sistem pneumatik, di mana alatnya untuk melepas bautnya itu menggunakan kompresi, menggunakan udara. Jadi makanya di setiap tambal ban impact itu dia mempunyai kompresor yang besar, tabung kompresor yang besar untuk menghasilkan udara bertekanan. Jadi udara yang bertekanannya itu besar, jadi bisa digunakan untuk memutar
pneumatik seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari awal itu adalah erat hubungannya dengan udara. Jadi tidak akan meleset jauh atau tidak akan melenceng dari udara atau penggunaan udara. Dalam hal ini adalah udara bertekanan ya. Jadi banyak penggunaannya atau aplikasinya dikarenakan udara itu adalah sangat banyak di kita. Jadi sudah menjadi kodrat manusia untuk menggunakan hal-hal yang ada di sekelilingnya untuk kemudahan hidupnya. Jadi di sini penggunaan pneumatik adalah biasanya digunakan untuk ini. Jadi banyak digunakan di proses industri makanan, industri obat, pengepakan barang maupun industri yang lain. Jadi udara yang seperti saya sampaikan tadi, di udara itu ada banyak macam-macam, terdiri dari misalkan seperti ini, ada gasnya sendiri itu adalah 78%, 21%-nya itu adalah nitrogen, dan 1%-nya itu adalah gas-gas lain seperti karbon dioksida, helium, kripton dan sebagainya. Nah, untuk di sistem pneumatik udaranya itu digunakan untuk apa? Untuk sebagai media transfer dan penyimpan tenaga dengan cara dikempa atau dimanfaatkan. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan kompresor. Terus selain dari penggunaan di atas seperti industri makanan dan sebagainya, penggunaan mekanik dalam hal ini adalah di sistem pneumatik itu bisa digunakan untuk meringankan tenaga manusia atau meringankan pekerjaan manusia, seperti pekerjaan menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan pekerjaan yang lainnya. Dan ini sudah mendukung kinerja otomasi atau pengurangan tenaga manusia, sehingga lebih meningkatkan efektivitas dari pekerjaan. Nah, sedangkan di alam itu semuanya ada pasangannya. Jadi ada A, ada B, ada baik, ada buruk. Dan di penggunaan sistem pneumatik pun itu ada keuntungan dan juga kerugiannya. Kita bahas yang pertama, itu adalah dari segi keuntungannya dulu, dari segi penggunaan udara pada sistem pneumatik. Yang pertama, keuntungannya itu adalah ketersediaan udara yang sangat tidak terbatas. Jadi yang tidak terbatas, jadi kita mau ngambil dimanapun, kapanpun itu bisa. Jadi kita gunakan pada sistem pneumatik itu bisa. Terus yang kedua, itu adalah mudah disalurkan. Dalam hal ini kita mau pakai pipa, mau pakai selang, mau pakai saluran yang lain, itu bisa, udara bisa disalurkan. Yang berikutnya itu adalah fleksibilitas temperatur. Jadi temperaturnya itu bisa kita atur. Kalau misalkan sistem itu berada di lingkungan yang dingin, berarti udaranya kita coba atur menggunakan alat yang bisa meningkatkan temperaturnya supaya bisa bekerja di kondisi dingin. Nah, selain ketersediaan, mudah disalurkan, dan temperaturnya bisa diatur, itu juga aman. Jadi tidak ada kemungkinan untuk terbakar atau terjadi ledakan pada sistem pneumatik. Jadi sangat dianjurkan dan relatif juga sangat aman. Dan keuntungan berikutnya itu adalah bersih. Jadi ketika kita menggunakan sistem pneumatik dengan menggunakan udara, kita tidak perlu menggunakan alat tambahan jadi untuk menyaring udara supaya kita mendapatkan udara yang bersih. Jadi ketika kita ambil, udara itu sudah bersih dan bisa digunakan pada sistem pneumatik. Nah, terus yang berikutnya ini adalah pemindahan daya. Nah, pemindahan daya dan kecepatan ini yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa sistem pneumatik itu digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia. Seperti yang saya bilang tadi, ada mendorong, mengangkat, menggeser, dan sebagainya. Itu adalah pemindahan daya. Nah, terus keuntungan berikutnya itu adalah dapat disimpan. Jadi ini kaitannya di udara bertekanan tadi. Udara bertekanan ini dapat disimpan melalui alat yang kita kenal dengan nama kompresor. Jadi udaranya bisa kita tekan, bisa kita simpan di dalam tabung kompresor.
sponsor tersebut. Yang terakhir, keuntungannya dari kesemuanya ini sekali lagi ini adalah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi semuanya digunakan untuk dimanfaatkan. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan yang pertama kita lanjutkan di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Apabila di pertemuan pertama ini ada yang kurang jelas atau yang kurang bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan online melalui saya, baik melalui Wapri atau mau melalui jaringan yang lain. Oke, sekian, terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.